Di zaman saya DP 0 nanti akan diimplementasikan seluas-luasnya dengan teori baru. Saya udah ada rumusnya insya Allah. Ya, hari ini saya memberikan pesan bahwa kota global, bahwa kota Jakarta dalam 5 tahun ke depan ekonominya akan banyak dipengaruhi oleh tata ruang. Semua yang kita lihat di Jakarta itu dampak dari politik tata ruang, ya. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan pesan agar bersama-sama gubernur baru kita membangun Jakarta bersama Ray yang mayoritas adalah ekonomi tata ruang, kan, dengan konsep berkeadilan, ya, pengentasan kekumuhan, ada dana renovasi, membangun apartemen buat Gen Z yang murah di atas pasar. Kan saya butuh mitra, maka mereka akan jadi mitra pembangunan Jakarta Kota Global, pembangunan jutaan social housing, itu nanti diserahkan kepada kelompok real estate yang tergabung di Jakarta. Jadi mereka akan jadi mitra membangun Jakarta baru, Jakarta maju yang berkeadilan. Tadi sempat ngomongin soal kontrak politik, kan? Kontrak politik seperti apa maksudnya? Tadi kontrak politiknya hanya 3 poin. Menjadikan Ray sebagai mitra utama, saya kira nggak ada masalah. Kemudian memudahkan perizinan, mungkin dirasakan masih banyak mahal dan lain sebagainya, kita akan bereskan. Yang ketiganya sama-sama membangun kota yang layak huni berkelanjutan. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip utama yang sangat baik, tentulah saya tanda tangani sebagai kontrak komitmennya. Kalau soal reklamasi di Ancol ini menarik tadi, kan, tapi beberapa kajian dari ITB, dari Kiara nyebutin bahwa reklamasi di utara Jakarta itu menimbulkan banyak dampak sosial dan dampak ekosistem. Rencana Akang gimana nih kalau? Ya, namanya pembangunan kan harus ada amdalnya, ya. Jadi antara niat baik membangun dengan dampak sosial, dampak lingkungan harus dikaji seminimal mungkin. Tidak ada pembangunan yang tidak berdampak. Semua pembangunan teorinya pasti berdampak. Tinggal kita memitigasi dampaknya seminim mungkin, di mana kebaikan dan kekurangannya lebih banyak mana. Kalau lebih banyak kekurangannya tentu jangan dilanjutkan. Tapi kalau lebih banyak kebaikannya, kebermanfaatannya, saya kira bisa tetap dilanjutkan dengan mengadilkan tadi, ya, kepada sosial maupun lingkungan. Kang Emil kan bilangnya 150 apartemen di atas Pasar Jaya. Pak Dharma sebenarnya punya rencana yang sama, tapi videonya Pak Dharma itu maunya rusunawa di atas Pasar Jaya itu. Mungkin boleh dijelaskan, Kang, bedanya kenapa Kang Emil maunya apartemen gitu? Karena Pak Dharma bilang rusunawa karena dia mau berpihak sama kelas menengah bawah. Apartemen dan rusun itu sama, Mbak, ya, hanya perbedaan istilah aja. Jadi hunian vertikal itu bahasa KBBI-nya rumah susun. Makanya nomenklatur di perizinan juga rumah susun. Kalau apartemen itu istilah komersial, bahwa namanya hunian vertikal, bahasa komersialnya apartemen. Apartemen mewah ada bahasa komersial lagi, namanya kondominium. Jadi itu hanya masalah peristilahan. Nggak ada perbedaan. Hunian murah di atas. Ya, masing-masing punya ide, ya. Masing-masing punya ide, silahkan saja. Tapi menurut kami yang paling realistis di seluruh dunia itu membangun yang namanya hunian itu di atas pasar. Udah itu aja. Bukan tidak. Ya, itu dia. Ada 2 tsunami di Jakarta, Kang, di Pondok Kelapa dan juga di Cilangkap dengan skema DP 0. Tidak ada masalah. Di zaman saya DP 0 nanti akan diimplementasikan seluas-luasnya dengan teori baru. Saya udah ada rumusnya insya Allah. Ini beredar kok sampah di Singapura. Ini apakah sama konsepnya seperti pulau sampahnya Pak Heru gitu? Apa mau dibikin juga begini? Gini, semua inovasi mengatasi persampahan itu baik. Poin saya adalah praktek reklamasi di Singapura itu sekian persennya pasir laut, sekian persennya sampah yang udah jadi bongkahan, kan. Nah, rumus itu yang kita akan jadikan inspirasi. Sehingga di Bantar Gebang yang udah 16 lantai, sebagian dikonversi oleh teknologi jadi bongkahan ala-ala Batako, kan. Tujuannya buat apa? Bisa buat membangun, bisa buat untuk mereklamasi, kira-kira gitu maksudnya. Pakai teknologi yang China itu kan 30 apartemen kan tadi akan sebut tuh ada teknologi baru dari China.
30. Itu mah nanti dulu lah, ya jangan dikutip dulu ya. Cuman saya sudah mendengarkan paparannya begitu, nanti dulu. Ya jangan dulu, yang itu jangan dulu. Tingkat kepemilikan rumah Please, di Jakarta nanti itu ada bagaimana? waktunya saya supaya gini. Kalau saya terangin sepotong-sepotong nanti kasusnya kayak yang lain loh Mbak. Dibully di apa untuk hal-hal yang konteksnya itu. Biarkan saya mencari penjelasannya lebih runut. Nanti di waktu saya terangin ya. Kalau tadi Titip. di atas jalan sama Ya itu inovasi aja, ketika lahan habis di negara-negara maju membangun itu tidak harus di atas coupling, tapi di atas jalan, di atas sungai udah banyak contohnya. Hanya kalau peraturan itu ada, maka supply membangun hunian itu titiknya bisa jauh lebih banyak. Oke ya. Ya, saya belum dapat laporan, pokoknya tanya. Dan poinnya itu ke Pak Ariza terkait hal-hal yang sifatnya di luar saya pribadi ya. Tapi menurut kami yang paling realistis di seluruh dunia itu membangun yang namanya hunian itu di atas pasar. Udah itu aja. Bukan tidak. Iya, itu dia. Ada 2 tsunami di Jakarta, Kang, di Pondok Kelapa dan juga di Cilangkap dengan skema DP 0. Tidak ada masalah. Di zaman saya DP 0 nanti akan diimplementasikan seluas-luasnya dengan teori baru. Saya udah ada rumusnya insya Allah. sampah di Singapura ini apakah sama konsepnya seperti pulau sampah siapa harus gitu apa mau dibikin juga begini? Gini, semua inovasi mengatasi persampahan itu baik. Poin saya adalah praktek reklamasi di Singapura itu sekian persennya pasir laut, sekian persennya sampah yang udah jadi bongkahan kan. Nah rumus itu yang kita akan jadikan inspirasi, sehingga di Bantar Gebang yang udah 16 lantai sebagian dikonversi oleh teknologi jadi bongkahan ala-ala Batako kan. Tujuannya buat apa? Bisa buat membangun, bisa buat untuk mereklamasi, kira-kira gitu maksudnya. Bapak pakai teknologi yang kayak itu Pak, 30 apartemen kan tadi akan sebut tuh ada teknologi baru dari China 30. Itu mah nanti dulu lah, ya jangan dikutip dulu ya. Cuman saya sudah mendengarkan paparannya begitu, nanti dulu. Ya jangan dulu, yang itu jangan dulu. Tingkat kepemilikan rumah di Please, Jakarta nanti itu ada bagaimana? waktunya saya supaya gini. Kalau saya terangin sepotong-sepotong nanti kasusnya kayak yang lain loh Mbak. Dibully di apa untuk hal-hal yang konteksnya itu. Biarkan saya mencari penjelasannya lebih runut. Nanti di waktu saya terangin ya. Kalau tadi Titip. di atas jalan sama Ya itu inovasi aja, ketika lahan habis di negara-negara maju membangun itu tidak harus di atas coupling, tapi di atas jalan, di atas sungai udah banyak contohnya. Hanya kalau peraturan itu ada, maka supply membangun hunian itu titiknya bisa jauh lebih banyak. Oke ya. Ya, saya belum dapat laporan, pokoknya tanya. Dan poinnya itu ke Pak Ariza terkait hal-hal yang sifatnya di luar saya pribadi ya.